Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Mama Zai, seorang ibu rumah tangga anak satu yang hobinya itu beres-beres. Nah, gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga kalian tuh senantiasa sehat dan bahagia. Dan jangan lupa harus tetap semangat ya teman-teman, karena semangat itu penting dengan aktivitas kita yang segudang yang gak seada habis-habisnya, mulai dari ngeberesin rumah, masak, sampai dengan mengurus keluarga, sampai ngajak main anak tuh juga jadi tugas kita. Tapi gak apa-apa, dijalanin aja, disyukurin aja, insya Allah itu ada berkahnya dan ada pahalanya, amin. Terkadang kita tuh sering banget ngerasa suntuk, bosen gitu karena aktivitasnya gini-gini aja, dan terkadang tuh ditambah lagi dengan sering banget gak sih teman-teman kalau bangun tidur ngecek HP, terus scrolling, liatin status, liatin storynya teman-teman yang seumuran kita tuh, enak terus kerjanya tuh, yang diposting tuh jalan-jalan, makan-makan, belanja-belanja, kayak seakan-akan hidupnya tuh nggak ada masalahnya lah, sempurna. Padahal mas sebenarnya setiap manusia itu pasti ada cobaannya ya teman-teman, karena nggak semua tetangga kita atau teman kita yang kita lihat dia tuh jalan-jalan terus, belanja terus, mau beli apa-apa tuh enak, kita tuh nggak pernah tahu gimana kerasnya dia dalam bekerja saat lembur mungkin, atau ya pokoknya nggak pernah posting lah gimana susahnya dia buat cari uang gitu. Dan kita juga kadang ngelihat tetangga atau teman-teman kita yang hidupnya tuh bahagia, punya pasangan yang sayang, dia juga nggak akan pernah posting gimana saat dia ribut sama pasangannya atau dia ribut sama keluarganya gitu teman-teman. Jadi intinya tuh mah kita tuh bersyukur aja dengan apa yang kita jalanin, dengan apa yang kita dapetin, bersyukur dari titik terkecil, mulai dari bangun tidur teman-teman. Kalau aku tuh pagi-pagi ngebiasain untuk kalau beranjak dari tempat tidur, turun kaki tuh nginjek lantai, itu aku ngucapin alhamdulillah, karena hari ini tuh masih bisa bernafas, masih bisa ngerasain udara tanpa alat bantuan, bisa berjalan tanpa alat bantu gitu kan. Itu tuh udah nikmat dan anugerah terindah gitu loh teman-teman. Karena apa, bayangin aja, ada orang yang bangun tidurnya itu harus ada alat-alat yang nempel, alat-alat kesehatan yang nempel di badannya, dan tanpa bantuan alat itu dia tuh nggak bisa bernafas dengan lancar. Dan ada juga orang yang bangun tidur, maaf ini teman-teman, berjalan itu harus dengan bantuan tongkat. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa buat kita lebih bersyukur dengan hidup kita. Intinya tuh kita tuh jangan selalu melihatnya tuh ke atas yang enak-enak aja. Intinya tuh bersyukur dengan apapun yang kita jalanin, karena sejatinya tuh apa yang kita jalani sekarang itulah takdir terbaik dari Allah tuh untuk kita. Berhenti ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, karena kita tuh tidak hidup di level itu teman-teman. Jadi tuh kita tuh dengan tahap dan ujiannya masing-masing, dan dinikmati aja. Yang penting tuh kita tuh ngelakuin hal yang terbaik untuk diri kita dan untuk keluarga kita hari ini, dan ikhlas. Karena apa? Setiap apapun yang kita kerjain dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati, itu insya Allah akan ada hasil yang terbaik juga dari Allah, amin. Nah oke, lanjut. Hari ini aku mau masak yang gampang aja, mau goreng ikan nila, terus nanti mau tumis toge sama tahu. Aku tuh lagi kepengen tumis toge sama tahu ya teman-teman. Nanti tumis pedes, itu tuh mantep banget. Nanti makannya pakai kerupuk yang tadi aku goreng. Nah ini ikan nilanya emang nggak banyak, belinya cuma segini karena yang makan itu nanti cuma anak dan suami aku. Paling aku tuh nyicip-nyicip sedikit karena aku tuh kurang juga makan ikan. Nah ini aku ada sedikit tips buat teman-teman, gimana caranya supaya kita tuh bisa ngejaga hati kita gitu dari ibaratnya rasa iri, rasa kepengen kayak orang lain gitu kan teman-teman. Intinya tuh jangan keseringan ngeliatin status orang atau story teman-teman kita. Coba deh kalian tuh seminggu aja coba buat puasa sosmed, gak usah ngeliatin story atau status siapapun, kecuali kalian ngebuka HP tuh buat melihat kata-kata motivasi atau dakwah atau ceramah gitu, yang bisa ngebangun ya hati positif dan pikiran positif kalian. Dicoba dulu 1 minggu teman-teman, dan itu tuh insya Allah bakal ngerubah pikiran kita tuh yang tadinya sering negatif jadi insya Allah tuh lebih positif teman-teman. Karena jujur aku tuh juga dulu orangnya sering ngebandingin hidup aku sama orang lain, sering kurang bersyukur gitu kan. Tapi apa yang aku dapat, pertama aku kurang bahagia, bahkan bisa dibilang gak bahagia, suka sedih kadang juga karena kita gak puas dengan pasangan kita, jadi akhirnya kita tuh selalu kontra gitu, sering berantemnya. Tapi alhamdulillah tuh semenjak aku tuh
nerapin hal itu, intinya tuh balik lagi ke yang awal tadi, kalau setiap orang itu ada ujian dan cobaannya masing-masing dan gak semua hidup orang itu sempurna. Memang bukan berarti dengan itu kita tuh mencari-cari cacatnya hidup orang, itu juga gak baik ya teman-teman. Intinya tuh kita selalu berprasangka baik sama Allah. Apapun yang kita dapetin, apapun yang kita jalani saat ini tuh adalah takdir terbaik untuk kita. Dan kalau memang kita tuh kepengen gitu takdir kita, hidup kita tuh berubah, ya berarti ya hidup ya kita sendiri yang harus merubahnya. Dengan cara apa? Dengan cara ya ngelakuin hal-hal yang positif gitu, ngelakuin hal-hal baik. Insya Allah sesuatu yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan pula ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu sering banget uring-uringan gitu. Akhirnya aku tuh nuntut pasangan aku tuh untuk lebih, untuk hidup aku tuh untuk lebih. Makin dipikir makin ruwet, malah gak ketemu jalan keluarnya, gak ketemu solusinya. Intinya tuh semua itu dari bersyukur ya teman-teman. Kalau kita bersyukur insya Allah tuh akan ditambah nikmatnya. Waduh maaf nih teman-teman, aku tuh bukan maksud buat menggurui, tapi di sini aku menceritakan pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Alhamdulillah aku tuh udah sampai di titik ini. Jadi aku tuh udah nggak pernah yang kepengen kayak orang, yang kepengen punya apa yang orang punya. Alhamdulillah tuh enggak. Dan aku tuh jadinya terhindar gitu dari ya banyak hal lah, misalnya terjerumus ke cicilan-cicilan yang kebanyakan teman-teman mungkin di rumah sering banget lihat fenomena sekarang itu. Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga kayak itu kita tuh yang kelilit pinjol lah, yang nauzubillah ya teman-teman, yang kelilit utang cicilan rentenir, ya amit-amit jangan sampai ya teman-teman. Karena ya kita tuh kayak gitu karena balik lagi karena ngikutin gaya hidup, karena ngikutin apa yang kita lihat, apa yang kita pengen. Yang kita lihat orang tuh enak-enak aja, kayaknya karena ngikutin itu, ngikutin pengennya kita, ngikutin nafsunya kita, jadi kita terjerumus ke situ. Jadi jangan sampai ya teman-teman. Nah balik lagi tuh opini aku. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan teman-teman, maaf banget ya teman-teman. Tapi intinya tuh gini, kita tuh boleh aja nyicil, boleh aja beli barang impian kita dengan cara cicilan. Tapi ya kalau bisa jangan sampai melebihi batas sanggupnya kita. Selagi kita masih sanggup bayar ya udah normal-normal aja. Tapi kalau aku sih pribadi lebih baik aku memilih untuk menabung dulu, baru aku ngeniatin buat beli barangnya. Insya Allah tuh ada aja rezekinya gitu. Jadi mindsetnya gitu yang dirubah. Kalau nggak nyicil nggak punya itu dirubah. Kalau nggak nyicil pasti bakal punya juga kok, amin. Karena apa? Sebenarnya kebahagiaan dan ketenangan itu letaknya di hati. Jadi kalau kita tuh mau bahagia yang benar-benar kekal gitu, yang benar-benar bahagia gitu ya teman-teman, ya kita tuh berusaha gitu gimana caranya supaya hati kita tuh enak terus, nggak berprasangka buruk, nggak mikirin hal-hal negatif, nggak mikirin hal-hal yang sebenarnya bukan area kita buat ngaturnya. Contohnya kita tuh nggak tahu takdir, kita tuh nggak tahu kapan kita tuh punya rumah, misalnya kita tuh nggak tahu rezeki kita. Itu tuh bukan kuasanya kita, itu kuasanya ya yang memberi hidup gitu teman-teman. Yang kita bisa itu ya cuma berusaha dan senantiasa berpikir positif. Jadi ya berhenti buat memikirkan hal-hal yang bukan area kita, yang bukan kuasa kita ya teman-teman. Ya udah, lebihnya tuh kita pasrahin sembari kita ikhtiar dan terus berdoa. Nah alhamdulillah nih aku tuh udah lagi numis sayur. Yang tadi aku bilang aku mau numis toge sama tahu teman-teman. Aku tuh lagi kepengen makan ini, nggak tahu. Aku tuh udah sekarang tuh udah gimana ya, bosen gitu, nggak tahu rasanya tuh makan tuh udah nggak gimana ya, jajan aja tuh rasanya, makanan tuh kok rasanya gitu-gitu aja. Jadi tuh kadang tuh malas mau makan. Jadi kalau masak itu ya sekepinginnya aku aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Yang penting akunya tuh mau makan gitu. Terus anak aku juga alhamdulillah sama suami tuh nggak rewel kalau buat masalah makanan. Jadi apa aja itu kalau misalnya yang penting mah masakan rumah itu alhamdulillah tuh dimakan. Oke lanjut, ini ada anak aku dan suami. Itu suami aku lagi motongin kuku anak aku teman-teman. Jadi aku tuh belum sempat buat motongin kuku anak aku, dan akhirnya suami yang motongin. Dan ini tuh lanjut mereka lagi main. Alhamdulillah memang aktivitas kita sehari-hari tuh gini teman-teman. Pagi beres-beres, kalau udah selesai santai, terus nanti baru siap-siap ke toko sehabis zuhur ya teman-teman. Oh ya, aku tuh mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel aku. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah nonton video aku. Semoga Allah tuh ngebales kebaikan teman-teman semua dengan hal yang berlipat-lipat ganda, amin.
Nah, ini tuh udah di penghujung video. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Semoga kalian senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan, amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.